Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid An-Nafi Dago yang Allah muliakan, para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, pendengar radio-radio lain, beberapa stasiun TV dan para netizen. Alhamdulillah, kembali kita berjumpa melanjutkan bahasan kitab Fiqih Al-Asmaul Husna. Pada pertemuan terakhir kita sebelum Ramadan, kita membahas salah satu nama Allah As-Samad. Sekarang kita lanjut ke nama Allah yang lain, yaitu Al-Hadi. Nama Al-Hadi disebut dua kali di dalam Al-Quranul Karim. Pertama, surah Al-Hajj ayat 54, Allah berfirman, wa innallaha lahadil ladzina amanu ila siratim mustaqim. Sesungguhnya Allah benar-benar memberikan petunjuk kepada orang-orang yang beriman ke jalan yang lurus. Al-Hadi itu yang memberikan petunjuk. Kedua, surah Al-Furqan 31, wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Cukuplah Allah sebagai hadi, sebagai pemberi petunjuk, wa nasira, dan sebagai pemberi pertolongan. Makna Al-Hadi adalah yang memberikan petunjuk kepada hamba-hambanya, yang memberikan bimbingan, arahan kepada hal yang membuat mereka bahagia di dunia dan akhirat. Dialah zat yang dengan hidayahnya, dengan petunjuknya, tertunjukilah orang-orang yang menjadi walinya untuk mentaati Allah dan meraih ridha Allah. Dialah yang dengan hidayahnya tertunjukilah hewan-hewan untuk melakukan apapun yang maslahat bagi dirinya dan menjauhi apa yang madarat bagi dirinya. Jadi yang memperoleh petunjuk tidak hanya manusia, tapi juga hewan. Allah Azza wa Jalla yang telah menciptakan seluruh makhluk. Lalu setelah diciptakan, makhluk itu diberi hidayah. Baik manusia ataupun jin, termasuk juga para binatang. Allah berfirman, alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Dialah Allah yang telah menciptakan, lalu tegaklah ciptaan itu, yang telah menetapkan atau mentakdirkan, lalu memberi hidayah. Hidayah kepada seluruh makhluk yang diciptakannya. Maka Allah memberi hidayah dengan hidayah yang umum bagi seluruh makhluk demi kemaslahatan mereka, dan menjadikan hidayah tersebut sebagai penopang untuk melakukan tujuan dari diciptakannya makhluk itu. Allah memberikan hidayah al-bayan. Jadi yang pertama hidayah yang tadi hidayah umum. Hidayah umum itu bagi seluruh makhluk, termasuk hewan.
disebutlah dengan al-hidayatul ammah, hidayah yang umum. Nanti ada rinciannya. Yang kedua, hidayah bayan. Allah menurunkan hidayah al-bayan. Bayan itu penjelasan, pencerahan, penerangan berupa ilmu. Maka Allah turunkan kitab-kitabnya, Allah utus para rasulnya, Allah membuat syariat dan hukum-hukumnya, menetapkan yang halal dan yang haram, menjelaskan mana usuluddin, mana yang furu'. Usuluddin itu perkara-perkara pokok, seperti tauhid, seperti akidah, seperti iman, itu usuluddin. Dan yang furu'nya, furu' itu menyangkut aspek fikihnya. Dan Allah Azza wa Jalla memberikan hidayah dan menjelaskan jalan yang lurus yang bisa menyampaikan kepada keridhaan dan pahala dari Allah, menerangkan jalan-jalan lain yang menyimpang agar hamba wanti-wanti, agar hamba waspada, agar hamba menjauhi jalan menyimpang itu. Jadi tidak hanya jalan yang lurus, Allah juga menjelaskan jalan yang keliru, yang menyimpang, agar dihindari, agar tidak boleh dijalani, tidak boleh ditelusuri. Allah pun memberi hidayah kepada hamba-hambanya yang mukmin dalam bentuk hidayah taufik kepada keimanan dan ketaatan. Lalu Allah pun memberi hidayah kepada mereka untuk meraih kedudukan tertinggi di surga. Sebagaimana Allah juga menjelaskan kepada manusia petunjuk di dunia agar bisa melangkah mengarah ke surga tersebut. Jadi firman Allah, walladzi qaddara fahada, Allah lah yang telah menetapkan takdirnya lalu memberikan hidayah. Hidayah yang dimaksud di sini mencakup seluruh jenis hidayah yang diterangkan tadi. Tidak hanya satu jenis hidayah, tapi seluruh jenis hidayah yang tadi dijelaskan, seluruhnya ada 4 jenis hidayah. Berkata Imam Ibnu Atiyah dalam kitab tafsirnya, ketika menerangkan hadis fahada, lalu Allah memberikan petunjuk. Kata beliau, amun li jami'il hidayat fil insan wal hayawan. Hidayah di sini adalah hidayah yang umum untuk semua jenis hidayah, baik untuk manusia termasuk untuk hewan. Sebagian ahli tafsir ada yang mengkhususkan hidayah ini dengan hidayah taufik saja bagi manusia. Berkata Al-Farra, alladzi qaddara fahada, dialah yang telah menetapkan takdir dan memberi hidayah. Maknanya memberi hidayah dan yang menyesatkan. Kalau ada orang ahli ibadah, iman, amal soleh, itu karena Allah memberi hidayah. Kalau ada orang yang kafir, musyrik, bid'ah, maksiat, Allah yang menyesatkan. Walaupun di sini tidak disebut umpamanya alladzi qaddara fahada wa adallanya tidak disebut, tapi disebut waqtafa bil wahidah lidilalatiha 'alal ukhra. Cukup menyebut satu yang baik tapi tercakup yang buruknya juga. Kalau yang memberi hidayah kepada manusia adalah Allah, yang menyesatkan juga Allah. Karena apa? Karena orang sesat karena tidak memperoleh hidayah dari Allah. Sama dengan gelap. Kenapa gelap? Karena nggak ada cahaya.
Kenapa terang? Karena ada cahaya. Kenapa orang tertuntun? Karena dapat hidayah. Kenapa orang sesat? Karena nggak dapat hidayah. Itu saja. Berkata Maqatil dan Al-Kalabi, hadal hayawan ila wat'idh dzukuril inath. Allah memberi hidayah kepada binatang agar sang jantan bisa mengawini sang betina. Waqila, pendapat lain, hadal maulud inda wad'ihi ila masih thadi. Allah memberikan hidayah kepada bayi yang baru lahir ketika dilahirkan untuk menyusu. Jadi ketika diberi susu, tahu apa yang harus dia lakukan. Tadi gegel, tadi tiup, tadi kolomoh, tapi dikenyot. Kenapa bisa begitu? Allah memberikan hidayah. Kita menyebutnya mungkin insting atau naluri. Itu salah satu jenis hidayah yang Allah berikan kepada para binatang. Dan ini juga diberikan kepada manusia. Bayi yang baru lahir begitu diberikan ASI oleh ibunya langsung disedot. Dari mana dia tahu bahwa itu caranya disedot? Allah memberikan hidayah kepadanya. Berkata Mujahid, hadan nas ilal khairi wasyarri wal bahaim limaratihi. Allah memberikan hidayah kepada manusia kepada kebaikan dan keburukan, dan juga kepada binatang untuk tumbuh dan berkembang. Lalu dia berkata, wa hadhil aqwal misalat. Pendapat-pendapat tadi hanya sekedar permisalan, contoh-contoh jenis hidayah yang pada intinya seluruh contoh tadi memang tercakup dalam makna hidayah. Jadi hidayah yang dimaksud dalam ayat tadi, alladzi qaddara fahada, Allah yang telah menetapkan takdir kemudian beri hidayah, itu umum. Hidayah dalam makna yang umum. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ketika mendukung pendapat Ibnu Atiyah tadi. Kata beliau, wal aqwalus sahihah hiya min babil mithalat kama qala Ibnu Atiyah. Pendapat yang benar, pendapat-pendapat tadi semuanya benar. Karena itu termasuk hanya sekadar contoh permisalan jenis-jenis hidayah seperti yang diterangkan oleh Imam Ibnu Atiyah. Demikian pula penjelasan kebanyakan para ahli tafsir di kalangan generasi salaf. Mereka menjelaskan jenis-jenis hidayah sebagai permisalan yang pada hakikatnya hidayah tersebut mencakup seluruhnya. Nah, tapi di sini kita khusus menjelaskan jenis hidayah yang dinisbatkan kepada Allah, disandarkan kepada Allah. Hidayah Allah, hidayah Allah yang tertuang dalam Al-Quran mencakup 4 jenis hidayah. Pertama, al-hidayatul amah, hidayah umum, yaitu hidayah yang Allah berikan kepada setiap jiwa dari seluruh makhluk, termasuk binatang, demi kemaslahatan hidup mereka agar mereka bisa tegak dalam kehidupan ini. Hidayah ini mencakup hewan, makhluk yang berbisa bicara ataupun tidak, binatang ternak atau termasuk burung atau semua jenis hewan, termasuk diberikan hidayah kepada hewan-hewan yang ketika bayi dia
menyedot air susu dari induknya ketika baru pertama kali lahir. Pertama kali lahir kan kalau binatang sekali lahir banyak ya, kucing umpamanya, anjing umpamanya, sehingga tidak satu dua tapi renyek banyak. Si induknya atuh kumaha narangka henteu ngasong-ngasongkeun susuna ke bayi, diam we ngagoler. Nanti si bayinya yang nyamperin, mencari sendiri puting. Kan puting susu kucing banyak, tidak hanya satu. Anjing juga begitu. Jadi mereka langsung mencari puting, tidak mencari hidung, tidak. Oh ini, kemudian dikenyot. Kenapa mereka bisa begitu? Atas hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Termasuk mengenal induknya, sehingga dia bisa membedakan mana induknya, mana yang lain. Bukan induknya, walaupun sama-sama betina, bentuk fisiknya sama, betina lain juga ada puting susunya, tapi tidak salah itu orang, itu anak-anak binatang tersebut. Dia tahu mana induknya, kemudian diikuti induknya kemanapun dia pergi. Ketika masih bayi, masih kecil. Kenapa bisa begitu? Atas hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk Allah beri hidayah kepada mereka untuk melakukan apapun yang bermanfaat bagi mereka untuk pertumbuhan hidup mereka. Memberi hidayah juga untuk menghindari apa yang membahayakan mereka. Termasuk juga hidayah yang Allah berikan kepada burung, kepada binatang-binatang buas, kepada binatang-binatang melata yang mampu melakukan perbuatan-perbuatan yang menakjubkan yang seringkali manusia tidak bisa melakukannya. Seperti umpamanya lebah. Bagaimana lebah mencari makanan? Bagaimana lebah membuat sarang? Bagaimana lebah ini membentuk koloni, dan masing-masing lebah pun Allah berikan hidayah sesuai dengan tugas atau fungsinya. Ada lebah penyengat, petarung gitu ya, tentaranya, ada sipilnya, ada ratunya, ada lebah pekerjanya, beda-beda tuh, tidak tertukar satu sama lain. Mereka terbang ke tempat yang jauh, ke gunung-gunung, ke hutan-hutan, mencari makanan, yang kemudian mereka kembali ke sarangnya tanpa tersesat. Padahal mereka tidak memiliki Google Map untuk menuntun mereka pulang kembali ke rumahnya. Google Map-nya mungkin hanya berlaku di kalangan mereka. Demikian juga semut. Mungkin semut tidak punya mata untuk melihat. Tapi ada yang lain yang berfungsi lebih efektif daripada mata. Seperti mungkin di kepalanya ada semacam antenanya ya. Antena itu yang berfungsi untuk mengetahui. Mengetahuinya tidak dengan jalan melihat atau mendengar. Mungkin si semut tidak punya telinga, tidak punya mata, atau matanya bukan tidak berfungsi untuk melihat, tapi untuk mengetahuinya itu dengan antenanya. Allah memberikan hidayah kepada mereka. Mereka pergi ke tempat jauh mencari makanan dan bisa pulang kembali ke sarangnya tanpa tersesat. Nah, dalam bab ini hidayah luas. Dan Allah berfirman dalam surah Al-An'am 38 sampai 39, "Wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum ma farratna fil kitabi min syai' thumma ila rabbihim yuhsyarun walladzina kadzdzabu bi ayatina summun wa bukmun fidz dzulumat
May yasha'illahu yudlilhu wa may yasha' yaj'alhu ala sirati mustaqim. Tidak ada satu makhluk melata pun di muka bumi ini, atau seekor burung pun yang mengepakkan kedua sayapnya, kecuali itu adalah umat seperti kalian. Kami tidak melewatkan apapun sedikit pun dalam kitab kami ini. Maksudnya kitab di sini Lauhul Mahfuz. Tidak ada yang luput, tidak ada yang tidak tertulis di Lauhul Mahfuz tentang apa yang terjadi di alam jagat raya. Tidak ada yang kelewat. Kemudian kepada Allah lah kalian semuanya akan dikembalikan. Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, mereka itu bisu dan tuli, berada dalam kegelapan. Siapa orang yang Allah kehendaki untuk disesatkan, Allah akan sesatkan dia. Jadi kalau ada orang yang sesat dalam hidupnya, memang disesatkan oleh Allah, bukan sesat sendiri. Dan siapa yang Allah kehendaki, Allah akan jadikan dia berada di atas syiratal mustaqim. Allah akan beri hidayah untuk berada di atas syiratal mustaqim. Ayat ini jelas, sesat atau tidaknya seseorang karena Allah yang menyesatkannya. Siapa yang disesatkan oleh Allah, nggak ada orang yang bisa memberi hidayah. Dan siapa yang diberi hidayah, nggak ada yang bisa menyesatkannya. May yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Makanya jangankan kita, sekaliber Nabi Muhammad SAW dengan cara dakwah yang paling sempurna tidak bisa membuat semua manusia yang dakwahinya iman. Banyak yang kafir, banyak yang menentang, memeranginya. Orang kafir itu orang yang sudah disesatkan oleh Allah, nggak ada seorang pun termasuk Nabi yang bisa memberikan hidayah kepadanya. Nah, inilah yang pertama, hidayah amah, hidayah yang umum. Mungkin bahasa kita naluri atau insting, maka itu pun termasuk salah satu di antara jenis hidayah dan disebut dengan hidayah yang umum. Ini yang pertama. Jenis hidayah kedua disebut hidayatul irsyad wal bayan lil mukallafin. Hidayah irsyad dan bayan. Irsyad itu bimbingan, bayan itu penjelasan. Ini untuk para mukallaf, untuk orang yang sudah baligh. Dan inilah hujjah Allah bagi makhluknya. Alasan Allah terhadap makhluk, Allah tidak akan mengadab seorang pun di kalangan manusia kecuali setelah iqamatul hujjah. Setelah diterangkan risalah ini, diterangkan penjelasan dari agama ini, maka ketika mereka menolak baru diazab. Sebelum mendapat penjelasan, walaupun kafir, walaupun musyrik, walaupun tidak sesuai dengan syariat Allah, tidak akan diazab sebelum dakwah ini sampai. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Kami tidak akan mengazab seorang pun sampai diutusnya seorang rasul kepada orang tersebut. Allah berfirman dalam surah Az-Zumar 56 sampai 57, "Au taqulu nafsun ya hasrata ala ma farrattu fi jambillah wa in kuntu laminas sakhirin. Au taqul law anna Allah hadani lakuntu minal muttaqin." Kenapa Allah memberikan bayan, penjelasan, bimbingan, pencerahan agar satu jiwa tidak berkata, aduh celaka aku, menyesal aku atas apa yang
telah aku lalaikan di sisi Allah, sungguh aku termasuk orang yang tertipu. Atau jiwa itu berkata, seandainya dulu Allah beri hidayah kepadaku, pasti aku akan termasuk orang yang bertakwa. Nah, jangan sampai ada orang yang ngomong begitu. Allah sudah terangkan, sudah dijelaskan waktu kamu hidup di dunia. Aku berikan hidayah kepadamu, tapi hidayahnya berupa hidayah irsyad wa dilalah, irsyad wal bayan, berupa Al-Quran, berupa sunnah. Nih sudah sampai penjelasan ini kepadamu. Itu hidayah irsyad wal bayan. Jangan sampai nanti ngomong saya belum diberi hidayah oleh Allah. Sudah diberi hidayah, tapi hidayah irsyad wad dilalah, irsyad wal bayan, penjelasan sudah tuh. Jangan mungkir. Dalam Fussilat 17 Allah menyatakan, wa amma Thamud fahadainahum fastahabbul ama 'alal huda. Adapun kaum Thamud, kaum yang durhaka, yang Allah hancurkan. Adapun kaum Thamud, kami sudah beri hidayah kepada mereka. Hidayah di sini bukan hidayah taufik, tapi hidayah irsyad dan bayan. Sudah disampaikan penjelasan ayat Allah melalui nabi yang diutus kepada mereka. Fastahabbul ama 'alal huda, tapi mereka lebih menyukai kebutaan daripada hidayah. Ditolak tuh penjelasan dakwah para nabi, para rasul tuh. Dalam surah At-Taubah 115 Allah pun berfirman, wa ma kana Allahu liyudilla qauman ba'da idh hadahum hatta yubayyana lahum ma yattaqun. Allah tidak akan menyesatkan satu kaum. Coba lihat, kenapa seorang atau satu kaum Allah sesatkan? Kan tadi dikatakan kalau ada orang tersesat karena memang Allah yang menyesatkannya, bukan sesat sendiri. Kalau ada orang iman amal soleh karena Allah yang memberi hidayah kepadanya. Kenapa tuh Allah menyesatkan seseorang atau satu kaum? Nih Allah menyatakan, wa ma kana Allahu liyudilla qauman ba'da idh hadahum. Tidaklah Allah menyesatkan satu kaum setelah Allah memberikan petunjuk kepada mereka, sehingga dijelaskan kepada mereka apa yang harus mereka hindari. Diberikan penjelasan hidayah irsyad wal bayan, diterangkan, tapi mereka menolak, tidak menerima. Karena penolakan itu Allah hukum mereka dengan cara disesatkan. Padahal tahu jalan yang benar, tapi ditolak. Kenapa ditolak? Padahal tahu itu jalan yang menyelamatkan mereka. Karena jalan yang harus mereka tempuh tersebut bertolak belakang dengan hawa nafsu mereka. Hawa nafsu ingin bersenang-senang, ini harus beribadah. Hawa nafsunya ingin happy-happy, ini harus berlelah-lelah. Nggak mau, akhirnya ditolak. Karena penolakan itu Allah sesatkan mereka. Makna dari ayat-ayat tadi kata mu'alif ay annahu hadahum hidayatul bayan wad dilalah falam yahtadu fa'adallahum uqbatan lahum ala tarkil ihtida, uqubatan lahum ala tarkil ihtida. Coba lihat ayat-ayat tadi menerangkan Allah memberi hidayah kepada mereka dalam bentuk hidayah bayan, hidayah dilalah, hidayah irsyad berupa penjelasan, tapi mereka tidak mengambil petunjuk tersebut, tidak mengambil hidayah tersebut, maka Allah sesatkan mereka sebagai sanksi karena tidak mau mengambil hidayah tadi. Inilah jenis hidayah yang kedua, hidayah bayan dan irsyad atau dilalah berupa penjelasan, berupa dakwah, berupa penerangan, pencerahan, berupa penyampaian ilmu.
Semua orang termasuk orang kafir sudah dapat hidayah ini. Orang Tsamud juga tadi, kelompok durhaka kafir sudah diberi hidayah dalam bentuk penjelasan, hidayah irsyad, hidayah ad-dilalah, hidayah bayan, penjelasan sudah sampai ke mereka, tapi mereka tolak. Inilah jenis hidayah yang kedua. Ketiga, ini nih yang paling inti dari seluruh jenis hidayah di dunia. Nanti ada lagi hidayah di akhirat. Dan hidayah di akhirat sangat bergantung dari hidayah yang kita ikuti di dunia. Hidayah ketiga ini disebut hidayatut taufiq wal ilham. Hidayah taufiq atau disebut juga hidayah ilham. Dalam bentuk apa? Yasrahu sadr liqabulil haq wa ridha bihi. Dalam bentuk dilapangkannya dada untuk menerima kebenaran dan ridha dengan kebenaran itu. Ketika dapat hidayah irsyad, hidayah bayan, ada penjelasan, terus dadanya lapang untuk menerima penjelasan itu dan ridho dengan apa yang dijelaskan itu. Nah, ini hidayah taufik ini. Ini yang membuat orang ibadah, ini yang membuat orang beramal soleh, ini yang membuat orang melakukan kebaikan, ini yang membuat orang meninggalkan semua yang Allah haramkan. Hidayah taufik. Allah berfirman dalam Al-Kahfi 17. May yahdillah fahuwal muhtad. Siapa orang yang diberikan hidayah oleh Allah, berarti orang itu telah mengambil hidayah tersebut. Juga dalam surah Fatir ayat 8. Afaman zuyyina lahu su'u amalih fara'ahu hasanan. فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. Kata Allah, mana sih yang lebih baik? Ini ada, dan ini tidak ada dalam bahasa lain, hanya ada dalam bahasa Arab. Kita memahami sebuah kalimat, salah satunya dari struktur kalimat ini. Kadang-kadang kalimat yang diungkapkan hanya satu kalimat, kalimat lain dibuang, tapi kalimat yang dibuang itu sudah terfahami dari kalimat yang ada. Seperti ini. Afaman zuyyina lahu su'u amalih. Adanya huruf alif disebut huruf istifham. Kata tanya bahasa kita ya. Itu menunjukkan adanya komparasi, adanya perbandingan. Mana sih yang lebih baik? Apakah yang lebih baik itu yang dapat hidayah? Atau orang yang amal buruknya dihiasi oleh setan, lalu dia melihat amal buruknya sebagai sebuah kebaikan. Dia buruk, keliru, salah, tapi dia melihatnya sebagai sebuah kebenaran dan kebaikan. Ada yang kayak gitu kan? Maka sesungguhnya Allah menyesatkan orang-orang yang Allah kehendaki dan memberi hidayah kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Mana yang lebih baik, yang dapat hidayah atau yang Allah sesatkan, dan kesesatan orang itu dalam bentuk menganggap baik terhadap keburukan yang dia lakukan. Yang bid'ah dianggap sunnah, yang sunnah dianggap bid'ah, yang syariat dianggap adat, yang adat dianggap syariat, yang hak dianggap batil, yang batil dianggap hak, kan gitu. Itu orang sesat. Mana yang lebih baik, yang dapat hidayah atau yang sesat seperti ini? Nah, ini yang dimaksud hidayah di sini adalah hidayah taufik. Makna dari ayat tadi juga dikuatkan oleh surah Al-Baqarah 272. Allah menyatakan, "Laisa 'alaika hudahum walakinnallaha yahdi may yasha."
Kata Allah, bukan tanggung jawab Muhammad memberi hidayah kepada mereka. Hidayah yang dimaksud is hidayah taufik. Tapi Allah yang beri hidayah kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Jadi memberi hidayah taufik bukan tugas, tanggung jawab dan wewenang Nabi Muhammad SAW. Tapi Nabi berkewajiban menyampaikan hidayah apa tadi? Yang kedua yaitu bayan, irsyad, dilalah, dakwah itu wajib. Hidayah berupa ilmu pencerahan wajib disampaikan, tapi hidayah taufik mah itu urusan Allah. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Engkau, hai Muhammad, tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Tapi Allah yang memberikan hidayah kepada orang yang Allah kehendaki. Makanya tak heran bila ada Nabi, orang terdekatnya kafir. Nabi Nuh, orang terdekatnya kafir. Siapa? Istrinya dan anaknya. Lut juga begitu. Orang terdekatnya yaitu istrinya kafir. Sampai dijadikan ikon kekafiran di dalam Al-Quran. Daraballahu mathal ladzina kafaru mur'ata Nuh wa mur'ata Lut. Kanata tahta abdaini min ibadina shalihin. Allah memberikan perumpamaan kepada kalian tentang orang-orang kafir. Tuh istrinya Nabi Nuh dan Nabi Lut. Kedua-duanya berada di bawah tanggung jawab dua hamba kami yang soleh. Suaminya manusia terbaik di zaman itu yaitu Nabi, istrinya kafir. Ini menunjukkan Nabi tidak bisa memberi hidayah sekalipun kepada orang terdekat. Lihat Nabi Ibrahim, ayahnya tukang bikin patung yang disembah. Anaknya tukang menghancurkan patung, ayahnya tukang bikin patung. Tidak bisa memberi hidayah. Termasuk Nabi kita Muhammad SAW tidak bisa memberi hidayah kepada pamannya yang banyak memberikan dukungan, pertolongan kepada beliau. Siapa? Abu Thalib. Sehingga Abu Thalib mati dalam keadaan musyrik. Oleh karena itulah hidayah taufik urusan Allah SWT yang Allah berikan kepada orang yang Allah kehendaki dengan hikmah tertentu. Kalau Allah beri hidayah kepada orang itu karena hadiah dari Allah, pahala balasan dari Allah atas kebaikan orang itu. Diberi hidayah. Kalau Allah menyesatkan seorang, hukuman atas kesalahan orang itu. Adil, bukan zalim, bukan sewenang-wenang. Berfirman Allah dalam surah As-Sajdah, "Walau syi'na la'ataina kullan nafsin hudaha." Seandainya kami menghendaki, niscaya kami akan berikan hidayah kepada setiap orang. Semua orang bisa saja Allah jadikan beriman semuanya, gampang. Tapi Allah tidak menghendaki demikian. Maksudnya tidak menghendaki di sini adalah masyiah kauniyah, bukan masyiah syar'iyah. Sering kita jelaskan masyiah atau iradah ada dua. Kehendak Allah ada dua, kehendak syar'iyah, kehendak kauniyah. Kehendak syariah itu kehendak Allah dalam bentuk syariat. Itu pasti semua disukai oleh Allah. Semua syariat disukai, dicintai oleh Allah. Tapi tidak selalu terjadi. Maksudnya tidak semua kehendak Allah berupa syariat ini terrealisasikan, tidak. Allah berfirman, "Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum." Hai manusia, beribadahlah kamu kepada Allah yang telah menciptakan kalian. Ini kehendak Allah yang syar'i, semua manusia ibadah. Realitanya gimana? Apa semua manusia ibadah? Tidak. Banyak yang
ibadah kepada selain Allah. Jadi kalau iradah syar'iyah belum tentu terwujud, tapi disukai oleh Allah. Kalau iradah kauniyah ini takdir, pasti terwujud, walaupun belum tentu disukai oleh Allah. Kekafiran orang kafir tidak Allah sukai, tidak Allah ridhoi, tapi itu terjadi. Adanya syirik, kufur, bid'ah, maksiat itu terjadi? Ya terjadi. Apakah itu Allah kehendaki? Iya, makanya terjadi. Tapi ini kehendak kauniyah, bukan kehendak syar'iyah. Nah, Allah tidak menghendaki semua manusia itu dapat hidayah. Allah menyatakan walau syi'na la'ataina kullan nafsin hudah. Walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannam minal jinnati wan nasi ajmain. Seandainya kami menghendaki, niscaya kami berikan hidayah kepada setiap jiwa. Tapi karena Allah tidak menghendaki, enggak Allah berikan. Kalau Allah mau bisa, tapi Allah tidak mau. Karena kalau Allah berikan semuanya hidayah, enggak adil Allah. Seperti gini, guru di kelas, bisa enggak guru memberikan nilai 10 kepada semua murid terus naik lulus semua? Bisa? Bisa. Tapi guru nggak mau. Kalau itu dilakukan nggak adil guru. Yang bodoh 10, nu pinter oge 10, ya. Yang bodoh lulus, yang pinter oge lulus. Adil tidak? Tidak adil. Guru bisa memberikan nilai semaunya. Tapi kalau itu dilakukan guru nggak adil. Maka guru memberikan nilai kepada setiap murid sesuai dengan prestasi masing-masing murid, dan prestasi pasti berdasarkan usaha ikhtiar masing-masing murid. Kalau ada yang 10, ini pasti orang ini sungguh-sungguh belajar di rumahnya, mengorbankan waktu bermainnya untuk belajar, meresume pelajarannya, mengulang-ulang hafalan, pas dites 10, wah ini prestasi, dikasih 10. Ada orang ngejawab dari 10 soal yang benar cuma 2, dikasih nilai 2. Ini pasti banyak main nih di rumahnya, ya. Jadi kalau guru memberi nilai 2 itu bukan karena sentimen. Ini mah anak tetangga saya yang nyebelin, walaupun pintar saya kasih 2. Apakah begitu guru? Enggak. Kenapa dikasih 2? Karena memang hanya 2 yang benar dari 10 soal. Kadang ada guru yang killer. Kalau benar dikasih nilai 1. Kalau salah minus 1. Jadi kalau 10 soal benarnya 5, 10 soal nilainya itu 0. Padahal ada yang benar 5. Sebab 5 yang benar berarti nilai 5, 5 yang salah minus 1, minus 5 kan. Jadi ya 0 nilainya teh. Nah pak saya mah 0 gening, padahal ada yang benar 5 teh, harusnya nilainya 5. Saya mah beda. Jadi memberikan nilainya itu sistem min. Jadi kalau ada yang salah min 1. Kalau tidak bisa mengerjakan kosongkan mal minus 1, 0. Dulu saya begitu waktu di SMA. Jadi nilai orang teh minus 2, minus 3 gitu. Berpentun 0 teh bagus. Wah saya alhamdulillah pentun 0. Kamu berapa? Minus 3. Yeay. Nilai 2 teh bangga luar biasa. Sekolah mana? Rahasia. Nggak tahu apa sekarang masih. Tidak semua guru, hanya guru-guru tertentu. Jadi kalau Allah memberikan hidayah itu karena prestasi orang itu. Allah berikan hadiah berupa hidayah. Kalau Allah menyesatkan itu karena hukuman. Itu adil.
Kenapa Allah tidak memberikan hidayah ke setiap orang? Karena karakter dan prestasi amalan setiap orang beda-beda. Masa yang jahat, yang ini tanpa alasan apa juga diberi hidayah. Sama dengan orang bodoh, nilainya 0 terus, tapi dikasih 10 dan diluluskan, sama dengan orang pintar. Nggak adil gitu. Berfirman Allah Azza wa Jalla dalam surah Al-Maidah 16, Yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanah subulas salam. Coba lihat. Wa yukhrijuhum minadh dhulumati ila an-nuri bi'idznihi wa yahdihim ila siratal mustaqim. Allah memberi hidayah kepada siapa? Kepada orang yang mengikuti keridhaan Allah. Memberi hidayah ke mana? Ke subulas salam, ke jalan-jalan keselamatan. Para ulama ketika menjelaskan subulus salam, subul itu jamak dari sabil, banyak jalan keselamatan. Maknanya adalah jalan keselamatan yang banyak ini adalah beragamnya jenis amalan yang disyariatkan. Ada sholat, ada saum, ada zakat, ada haji, ada umroh, ada thalabul ilm, ada silaturahmi, macam-macam tuh. Itu subulus salam. Itu yang diterangkan oleh para ulama ahli tafsir. Tapi orang yang Allah sesatkan menjadikan ayat ini sebagai pembenaran terhadap semua agama. Kata Allah juga jalan-jalan keselamatan tuh banyak, subulus salam. Tidak hanya Islam, bisa agama lain juga. Ada yang begitu kan? Kayak yang benar. Kalau kayak berarti tidak benar. Siga seperti benar. Kalau seperti berarti tidak benar. Orang itu seperti monyet. Berarti bukan monyet, cuma mirip. Seperti yang benar, tapi tidak benar. Subulus salam, jalan-jalan keselamatan, bukan beragamnya agama yang semuanya selamat diridhoi. Enggak. Inna dina indallahil Islam. Jangan katakan semua agama mengajarkan kebaikan. Bohong besar. Agama lain mengajarkan keburukan. Karena apa? Karena agama lain mengajarkan penyembahan kepada selain Allah, dan itu seburuk-buruk keburukan. Mengajarkan syirik, mengajarkan kufur, mengajarkan pengingkaran kepada Nabi Muhammad SAW. Agama lain kan tidak mengakui Nabi Muhammad sebagai Nabi akhir zaman. Itu keburukan yang tidak ada bandingannya. Jangan sampai hanya karena agama lain juga menganjurkan aksi sosial, menyantuni sesama lalu dianggap semua agama baik, mengajarkan kebaikan. Enggak. Semua agama mengajarkan keburukan kecuali Islam. Kalau Islam tidak ada satu poin ajarannya yang buruk, enggak ada. Walaupun ada sebagian yang dianggap buruk oleh sebagian orang, tapi karena buruknya pola pikir orang itu yang buruk terhadap ajaran Allah yang baik. Nah, Allah menyatakan yahdi bihillah man ittaba'a ridwanahu subulas salam. Allah memberikan hidayah kepada orang-orang yang mengikuti keridhaan Allah. Diberi hidayah kemana? Ke jalan-jalan keselamatan. Diberi hidayah untuk salat, diberi hidayah untuk saum, diberi hidayah untuk haji umrah, diberi hidayah untuk thalabul ilmi, diberi hidayah untuk silaturahmi, diberi hidayah untuk membantu sesama. Itu jalan-jalan keselamatan. Lalu Allah menyatakan yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur bi'idznihi. Allah mengeluarkan mereka dari gelapnya kesesatan kepada cahaya yang terang benderang dengan izinnya, wa yahdihim ila siratal mustaqim, dan memberi hidayah kepada mereka ke jalan yang lurus. Nah, ini hidayah yang ketiga, hidayah taufik.
Oleh karena itu Allah merintahkan semua hambanya untuk meminta hidayah ini kepada Allah. Karena Allah yang satu-satunya bisa memberi hidayah taufik. Nabi Muhammad tidak. Para nabi semuanya tidak. Satu-satunya yang bisa memberikan hidayah taufik hanya Allah. Para nabi hanya bisa memberikan hidayah bayan. Kita juga hanya bisa memberikan hidayah bayan. Hidayah taufik Allah yang kasih. Maka minta hidayah kepada Allah. Dan Allah merintahkan kita minta hidayah ini agar ditunjukkan ke jalan yang lurus setiap hari pada momen terbaik, yaitu momen ketika manusia sholat 5 waktu. Dalam salah satu doa yang kita baca dalam sholat apa? Ihdinas siratal mustaqim. Beri hidayah kepada kami ke jalan yang lurus. Hidayah yang mana? 2 jenis hidayah, bayan ya taufik. Beri hidayah ke jalan yang lurus, ke siratal mustaqim, artinya berikan kami ilmu apa siratal mustaqim teh dan bagaimana cara menelusurinya. Itu ilmunya, informasinya. Dan hidayah taufik, berikan kepada kami hidayah taufik agar kami menelusuri siratal mustaqim ini. Dua-duanya. Dalam salah satu hadis Nabi SAW yang sahih, Nabi ada doa-doa yang banyak yang isinya meminta hidayah, meminta ditetapkan istiqamah di atas hidayah, meminta taufik, meminta juga selamatkan atau dilindungi dari kesesatan dan tergelincirnya hati. Termasuk salah satu doa yang Allah tetapkan dalam Al-Quran, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Jadi urusan hidayah adalah urusan yang hanya berada di tangan Allah. Allah beri hidayah kepada orang yang Allah kehendaki berdasarkan sifat adilnya dan hikmahnya, berdasarkan kasih sayangnya. Dan Allah menyesatkan orang yang Allah kehendaki yang tidak lepas dari sifat adil Allah. Kalau Allah menyesatkan seorang pasti karena keadilannya. Allah berfirman, "May yasha'illah yudlilhu wa may yasha' yaj'alhu ala siratil mustaqim." Siapa yang Allah kehendaki, Allah akan sesatkan dia. Dan ingat, kalau Allah menyesatkan orang bukan karena kezaliman, bukan karena kesewenang-wenangan, tapi pasti ada alasan yang bisa dipertanggungjawabkan. Kenapa orang ini disesatkan? Sama dengan umpamanya tak ubahnya seperti guru, ada anak murid yang tidak diluluskan, tidak naik kelas. Itu pasti ada alasan, bukan karena kesewenang-wenangan, bukan karena kezaliman, bukan karena faktor like or dislike, suka atau tidak. Ada anak ini menyebalkan, jadi aja tidak, walaupun pintar sih 10 terus tetap saya tidak naikkan. Enggak begitu. Tapi kalau tidak diluluskan, tidak dinaikkan, pasti ada alasan yang bisa dipertanggungjawabkan. Berdasarkan pemantauan dia terhadap anak ini, itu baru orang loh. Apalagi Allah Azza wa Jalla. Allah lebih tahu luar dalam isi hati manusia. Kalau Allah menyesatkan seorang pasti ada alasan karena keadilan Allah. Tidak mungkin karena kezalimannya. Ya. Itulah yang ketiga, hidayah irsyad, hidayah taufik. Keempat, ini di akhirat. Al-hidayah ilal jannati wan nar yaumil qiyamah. Hidayah ke surga atau ke neraka pada hari kiamat. Adapun hidayah ke surga, Allah telah mengabarkan tentang ahli surga bahwa mereka berkata ketika Allah Azza wa Jalla telah menyempurnakan nikmat yang Allah berikan ke surga, ke mereka di dalam surga,
Maka ahli surga berkata, kalimat dalam ayat ini sering diungkapkan oleh para ustadz, para khatib di awal ceramahnya. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Surah Al-A'raf ayat 43. Segala puji bagi Allah yang telah memberi hidayah kami untuk ke sini. Ke sini itu ke surga. Telah memberikan hidayah untuk menikmati nikmat surga. Dan kami tidak akan tertunjuki ke sini seandainya Allah tidak menunjuki kami ke sini. Jadi mereka ke surga itu karena dapat hidayah dari Allah. Termasuk juga hidayah ke neraka. Maksudnya hidayah itu dituntun, dibimbing orang itu masuk ke dalam neraka karena kekafiran atau kedurhakaan mereka selama di dunia. Di akhirat begitu dibangkitkan kan mereka tidak hafal jalan ke neraka kemana. Kalau toh hafal juga pasti menghindar, tapi gak bisa menghindar. Allah berfirman dalam surah As-Saffat 22-23, "Usyurul ladzina zalamu wa azwajahum wa ma kanu ya'budun min dunillahi fahduhum ila siratil jahim." Kumpulkan tuh orang-orang zalim itu bersama pasangannya masing-masing. Jangan mencari pasangan orang zalim. Ini yang wanti-wanti Nabi SAW, fadfar bidzatid din taribat yadak. Nikahi orang tuh karena agamanya, jangan karena hartanya, jangan karena fisiknya, karena apa-apa, karena agamanya. Taribat yadak ini ingat, taribat yadak juga bisa difahami hanya dari konteks yang bisa memahami struktur bahasa Arab. Kalau kamu tidak memilih pasanganmu karena agamanya, kamu akan binasa gitu. Siapa yang memilih pasangan karena hartanya, dia rugi, dia binasa. Hartanya akan menjadi siksaan baginya. Memilih pasangan karena fisiknya, dia juga akan binasa karena itu. Memilih pasangan karena kehormatannya juga begitu. Tapi nikahi karena agamanya. Kalau enggak, hanya memilih faktor duniawinya, agamanya, zalim. Orang itu zalim. Orang yang dipilihnya itu yang tidak menomorsatukan agama, orang itu zalim. Ini ayat. Usyurul ladzina zalamu wa azwajahum. Kumpulkan orang zalim bersama pasangan-pasangannya, istri-istri mereka. Dan wa makam ya'buduna min dunillah. Kumpulkan juga dengan sesembahan yang mereka sembah selain Allah. Terus fahaduhum ila siratil jahim. Bimbing mereka, tunjuki mereka ke jalan yang menuju ke neraka jahim. Digiring tuh wasiqal ladzina kafaru ila rabbihim ila jahannami zumar. Surah Az-Zumar. Allah menyatakan digiringlah orang-orang yang kafir kepada Allah itu kepada neraka jahanam secara berkelompok-kelompok dengan istri-istri mereka. Istrinya zalim, suaminya zalim, dia terbawa kepada kezalimannya. Kasep gelis, benghar, beken, viral, kaceluk, kaawun-awun, kakoncara, kajana pria, tapi zalim di akhirat barang-barang digiring tuh. Fahduhum ila siratil jahim. Jadi giring mereka, arahkan mereka, bimbing mereka, tuntun mereka ke neraka jahim. Ini hidayah di neraka, di akhirat, hidayah menuju neraka. Karena kedurhakaan mereka selama di dunia. Inilah 4 jenis hidayah. Jadi pertama hidayah umum, termasuk ke hewan, dikasih insting atau naluri untuk melakukan apa yang maslahat bagi diri mereka dan menghindari apa yang madarat bagi mereka. Kedua hidayah bayan, hanya untuk manusia, berupa dakwah, penjelasan, pencerahan, penerangan ilmu, Quran Sunnah disampaikan. Yang ketiga hidayah taufik,
Ini semua 3 jenis hidayah ini di dunia, dan yang keempat itu di akhirat, hidayah menuju surga atau menuju neraka. Waliyadzubillah ya. Inilah penjelasan hidayah yang diambil dari salah satu nama Allah Al-Hadi. Wallahu a'lam bishawab. Cukup sampai di sini dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Apa mungkin Allah akan memberikan hidayah kepada anak kita dengan doa-doa kita, di mana anak tersebut masih belum menaati Allah seluruhnya, misal sholat masih ada yang bolong dan seterusnya. Iya, hidayah hak prerogatif Allah, manusia tidak bisa. Tapi alhamdulillah Allah memberikan penjelasan bagaimana caranya agar kita diberi hidayah oleh Allah atau agar seseorang diberi hidayah oleh Allah. Allah jelaskan dalam banyak ayat dan dalam banyak hadis. Salah satunya mencari ilmu. Ilmu itu hidayah. Hidayah 2, irsyad dan taufiq. Termasuk ngomong yang baik, baca Quran, zikir, memberi nasihat, itu juga amalan pengundang hidayah. Wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum. Ucapkan olehmu ucapan yang baik, Allah akan mensolehkan amalmu. Maksudnya kata Imam Ibnu Katsir, yuwaffiqkum lil a'malis shalihah. Allah akan memberi taufik untuk beramal soleh. Banyak tuh. Jadi kalau umpama kita berat ibadah, berat melakukan amal soleh, ya, kecenderungannya kepada maksiat, berarti sudah dicabut hidayah dari diri kita. Cepat cari lagi hidayah. Bagaimana caranya? Hadiri majelis ilmu. Jaga ucapan, hanya berkata yang baik atau diam. Baca Quran, berzikir, termasuk di antara berdoa, ya, berdoa minta hidayah. Nah, sekarang bisa nggak kita mengikhtiarkan orang lain agar dapat hidayah? Tentu saja bisa. Caranya gimana? Ajari ilmu orang itu, kasih nasihat, tuntun ke majelis ilmu. Kalau nggak mau, dibujuk, ayo kita ngaji dulu. Setelah ngaji kita shopping ke mall. Bebas belanja apa saja maksimal 50.000. Lumayan kan? Enggak, saya mah nggak mau shopping, pingin makan. Sebut restoran termahal di Bandung, ya. Sebut aja. Akhirnya mah ke warteg. Dibujuk. Awalnya dia datang karena ingin shopping, ingin makannya. Tapi pas datang ke majelis taklim, ilmu yang dia dengar menuntun dia untuk ikhlas. Dapat hidayah. Jadi menuntun orang, mengusahakan agar orang lain dapat hidayah dengan banyak cara, ya. Dituntun ke majelis ilmu, diberi nasihat, termasuk didoakan, ya, termasuk didoakan. Ya Allah limpahkan hidayah kepada dia. Ya, bisa orang itu dapat hidayah, bisa. Jadi banyak cara agar orang lain dapat hidayah melalui kita. Dengan cara berdoa, mendoakan mereka, dengan cara diberikan ilmu, dituntun, dinasihati, dibawa ke majelis ilmu, didorong untuk infak dan sedekah, disuruh untuk baca Al-Quran. Dengan baca Al-Quran hidayah Allah turun nanti, ya. Ya. Jadi mendoakan orang lain, apalagi anak kita, dan doa seorang ibu bagi anaknya jauh lebih makbul dibanding mendoakan orang lain. Doakan, doakan. Ketika manusia disesatkan, apakah termasuk takdir yang sudah diciptakan 5.000 tahun sebelum bumi diciptakan? Bukan 5.000, ini kurang 01. Berapa?
50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Nol itu nggak ada harganya memang. Tapi kalau begitu berada di belakang, gede perbedaannya. 5.000 dengan 50.000 besar. 45.000 itu bedanya. Jangan dicolong. Yang saya colong cuma 0 kok. 0 itu tidak berharga kalau di depan, tapi kalau di belakang berharga banget. Apakah ketika manusia disesatkan, apakah termasuk takdir? Iya. Apakah manusia ke neraka takdir? Iya. Innallaha khalaqal jannata wa khalaqa laha ahlaha wa faqala la ubali. Wa khalaqan nar wa khalaqa laha ahlaha faqala la ubali. Allah menciptakan surga dan menciptakan calon-calon penghuni surga. Lalu Allah berkata, aku nggak peduli. Allah ciptakan neraka, lalu Allah ciptakan juga calon-calon untuk penghuni neraka dan berkata, aku tidak peduli. Siapa yang ke surga, siapa ke neraka, sudah Allah takdirkan? Ya. Dan takdir Allah ke surga ke neraka pasti berbanding lurus dengan takdir Allah terhadap orang itu di dunia. Di dunianya kalau dia Allah takdirkan ahli surga, Allah takdirkan dia ibadah, iman, amal soleh, berbuat kebaikan gitu. Kalau Allah mentakdirkan orang ahli neraka, Allah takdirkan di dunianya dia durhaka. Gak mungkin umpai di dunianya iman, ibadah, amal soleh, karena takdirnya ke neraka, di akhirat ke neraka. Gak mungkin. Gak adil itu. Jadi semua takdir Allah Azza wa Jalla. Dan sekali lagi kalau Allah mentakdirkan orang ke neraka itu karena keadilannya. Kalau Allah mentakdirkan orang ke surga itu karena rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustaz, mengapa kalau sedang ngaji atau baca Quran tidak lama timbul rasa kantuk? Apakah saya sedang teruqyah oleh Al-Quran yang saya baca? Enggak. Jadi seringkali jin ini jadi penuduhan. Ada kambing hitam, ada apa-apa, ini mas saya mau kena sihir, kena gangguan jin. Padahal kata jin nih, saya mah tetuah terdosa disalahkan. Pertama nih, kalau lagi baca Quran ngantuk, sholat ngantuk, menunjukkan tidak ada penghayatan. Kalau ada penghayatan, yang tadinya ngantuk pun jadi cenghar. Dulu ya, tapi ada anak kecil enggak? Waktu saya kecil SD, saya paling suka baca novel Sunda, cerita kisah-kisah Sunda, dan punya bukunya atau komik. Mau tidur udah ngantuk, baca itu cenghar deui, semalaman bisa kuat. Betul nggak? Kenapa? Karena ada penghayatan. Pikiran jiwa kita masuk ke dalam alur cerita. Khusyuk dalam menikmati apa yang dia baca. Jadi kalau orang ada penghayatan ketika membaca Al-Quran atau ketika sholat, yang tadinya ngantuk pun cenghar. Jiwa kita, perasaan, pikiran masuk ke dalam situasi yang diterangkan oleh ayat yang sedang kita baca. Kalau baca ayat neraka bisa ngeri, takut, nangis. Kalau baca ayat tentang surga, sumringah, pingin kesan lo berdoa, ya Allah masukkan saya ke dalam surga. Nah seperti itu. Jadi pertama, karena tidak adanya penghayatan, kekhusyuan, itu pertama. Yang keduanya, coba, saya juga pernah mengalami 5 menit baca kitab, apalagi sambil tidur. Itu karena faktor kondisi badan kita. Banyak, mungkin kolesterol tinggi, banyak lemak, kayak kurang gerak, kurang olahraga.
Lalu ketika kita banyak gerak, olahraga rutin, fresh, peredaran darah juga lancar, timbunan lemak menurun, itu lebih tahan lama ketika membaca. Kan nggak ngantuk-ngantuk tuh. Coba mungkin akhwat yang tulisannya akhwat yang bertanya ini mungkin kelebihan berat badan. Coba jalan-jalan. Sehari dialokasikan waktu minimal setengah jam, jalan aja, jangan lari. Syukur kalau bisa lari, jalan. Nanti sehat, peredaran darah lancar, maka rasa kantuk ketika membaca, ketika duduk itu insya Allah akan berkurang, bahkan bisa hilang. Ya. Jadi jangan curiga kepada bangsa jin. Apakah benar di pertengahan Ramadan disunahkan baca kunut witir? Iya, disunahkan. Boleh dari awal? Boleh dari awal. Maksudnya dari satu Ramadan, bukan dari awal taraweh. Tetap witirnya, kunutnya di witir. Boleh dari awal Ramadan, boleh. Di Masjidil Haram, Masjid Nabawi dari awal sudah kunut witir. Sekali kunut 10 menit gitu, cangkel gitu. Nah, tapi Syekh Al-Albani menyatakan sunnahnya pertengahan. 15 Ramadan ke atas silakan kunut witir. Dibaca setelah ruku atau di setiap bangkit dari ruku. Sama tuh. Setelah ruku atau bangkit dari ruku, ya sama. Apakah dibaca setelah ruku? Apakah di setiap bangkit dari ruku? Iya. Ruku ke-1 atau ruku ke-2? Di rakaat terakhir di salat witir. Boleh sebelum ruku? Boleh sebelum ruku. Jadi setelah baca Fatihah, baca surat, sebelum ruku angkat tangan, witir boleh. Setelah itu ruku. I'tidal kemudian sujud. Dua-duanya boleh. Boleh sebelum ruku, boleh setelah ruku, dan dua-duanya berdasarkan nas yang sahih. Apakah bacaannya cukup sampai tabaraka Rabbana wa ta'alait? Kalau hafalnya sampai sana kumhadiyat. Sunnah kan ditambah dengan doa apapun bebas. Falyad'u ma'ajabalahu. Silakan dia berdoa dengan apa yang paling dia sukai, bebas. Makanya para imam di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, doa kunut witirnya beda-beda. Tidak tetap, tapi Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana wa barik lana fima atait. Dan itu sama. Tapi di luar itu beda-beda. Silakan dibaca sekehendaknya sesuai dengan kebutuhan kita. Ustaz, saya mau bertanya 2 pertanyaan, boleh ya? Hehe. Boleh, silakan. Ada hehe segala. Saya pernah baca tulisan di pos Islam bahwa Nabi Adam dan Hawa diturunkan dari surga itu karena makan buah khuldi. Nah, buah khuldi ini mah. Nah, buah khuldi itu katanya hanya perumpamaan. Yang betul mereka membuka aurat atau hubungan. Apakah benar, Ustaz? Benar, tidak benar ini. Kata siapa itu perumpamaan? Betul. Wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Jangan kalian dekati pohon ini. Nanti kalian termasuk orang zalim. Ya. Pohon. Lalu dikatakan, oh ini tuduhan yang luar biasa. Ya. Itu melakukan hubungan. Padahal mereka suami istri boleh. Tidak berupa pelanggaran. Betul, itu buah. Bukan buah khuldi. Buah khuldi itu, syajaratul khuldi itu istilah syaitan untuk mengistilahkan sesuatu yang buruk dengan istilah yang baik. Mengistilahkan perbuatan buruk
dengan kemasan yang menarik. Buah ini agar menarik disebut syajaratul khuldi, pohon keabadian. Siapa yang makannya akan abadi di surga. Padahal itu larangan, itu perbuatan buruk. Jadi bukan perumpamaan, itu betul pohon. Itu betul buah, ya, bukan simbol dari hubungan. Kalau hubungan bukanlah hal yang terlarang karena mereka suami istri. Allah menyatakan kepada Adam, wa idkulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Hai Adam, tinggallah kamu dan istrimu di surga, halal. Kalau mereka melakukan hubungan bukan sebuah pelanggaran, halal. Oleh karena itu, maka tidak benar bahwa pohon khuldi itu hanya perumpamaan dari hubungan yang terlarang. Nggak ada hubungan terlarang di sana, istrinya itu, ya. Itu betul buah. Perintah kita puasa itu benar nggak? Tidak ada di Quran. Nggak benar. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Kalau ada yang menyatakan kutiba itu bukan perintah, disebutnya fi'il madhi. Tidak, ya ayyuhalladzina amanu sumu umpamanya. Hai orang-orang beriman, saumlah kalian. Tidak bernada perintah. Tapi kutiba telah diwajibkan bagi semua. Kutiba, makna kutiba ay furidha, dengan lafaz ikhbar, memberitahukan, lebih kuat daripada perintah. Seolah-olah itu sudah ketetapan Allah yang distempel gitu. Lebih kuat daripada perintah, saumlah kamu. Lebih kuat kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Ini perintah, ya, untuk melakukan saum yang hukumnya wajib. Apa orang itu nggak baca Quran ayat ini gitu? Di setiap Ramadan kan selalu dibaca, ya, kutiba alaikum. Perintah kita puasa benarkah tidak ada di Quran? Tidak benar, ada dalam Quran. Sehat selalu Ustaz? Ya alhamdulillah, makasih. Ustaz, saya ingin menikah dengan satu manhaj. Berarti masih jomblo nih. Namun anak ada ketakutan karena laki yang semanhaj apalagi sudah ngaji faham akan syariat poligami. Saya melihat teman saya di poligami setelah menikah belum lama. Nah, saya takut bila seperti itu. Karena saya tidak mampu urusannya hati dan keadilan. Mohon nasihatnya. Apa boleh ada perjanjian tak poligami sebelum menikah? Ada yang mikir gitu, ya. Bukan ada, semua. Kita lihat realita. Pertama, apa semua yang paham agama poligami? Tidak. Apa yang semua poligami paham agama? Tidak. Ada orang awam poligami? Banyak. Jangan salahkan agamanya. Kalau ngambil sampel yang benar, coba masuk dulu jurusan akuntansi atau jurusan apa, pelajari ilmu tentang apa namanya, saya nggak tahu. Ngambil sampel itu harus benar. Jadi jangan sampai disimpulkan rata-rata yang poligami itu yang ngerti agama. Dari mana datanya? Coba Ustadz dianggap paham agama. Banyak yang poligami, banyak yang tidak. Banyak yang tidak. Sekarang, apakah yang poligami semuanya? Lebih banyak yang paham agama, lebih banyak yang tidak paham agama. Lebih banyak yang tidak paham agama, yang poligami. Pejabat juga banyak yang poligami. Mereka nggak paham agama. Para pengusaha juga banyak yang poligami, mereka tidak paham agama. Poligami tidaknya bukan karena pemahaman terhadap agama.
Justru pemahaman agama membekali semua hal. Nikah tanpa poligami dengan agama bisa menjadi rumah tangga yang samawa. Singkatlah, samawa. Tapi walaupun tidak poligami, tanpa agama hancur, awet tapi rajin. Jangan kait-kaitkan poligami dengan agama. Kalau ada yang berpoligami lalu disalahkan agama, enggak. Banyak yang poligami tapi enggak paham agama, ya. Pelajari, pahami agama yang benar. Kalau tidak poligami, rumah tangganya bagus. Kalau ditakdirkan poligami, insya Allah adil berdasarkan agamanya. Saya mau mencari yang enggak paham agama biar tidak dipoligami. Betul, dipoligami dengan kondisi tidak paham agama. Wah, hancur itu. Ya, lebih hancur daripada yang paham agama. Gitu. Jadi sekali lagi jangan kaitkan poligami dengan yang paham tentang pemahaman agama. Kalau tadi ditakdirkan poligami, dipoligami, maka insya Allah karena berdasarkan agama tetap akan diterapkan ilmu agama dalam kehidupan rumah tangga yang berpoligami tersebut, akan lebih adil. Dan jangan ada anggapan saya mah ke orang awam aja agar tidak dipoligami, diselingkuhi. Lebih menyakitkan. Dipoligami iya, diselingkuhi iya. Sudah 4 istrinya masih ngelayaban kemana-mana. Lebih sakit. Nikahlah segera ya. Boleh nggak ada perjanjian tidak poligami sebelum nikah? Boleh saja, tapi langgar saja sudah. Jadi kebutuhan poligami itu seperti kebutuhan menikah. Hukum asal menikah disyariatkan. Hukum asal poligami disyariatkan. Hukum menikah bisa menjadi wajib, bisa menjadi sunnah, bisa mubah, bisa haram. Tergantung kondisi orang itu. Demikian juga berpoligami. Bisa sunnah, bisa wajib, bisa haram. Tergantung kondisi. Kalau kondisinya wajib, ditahan-tahan, dilarang-larang, dosa yang larang. Umpamanya seorang suami punya istri, tapi istri sudah tidak bisa melayaninya, tidak bisa melaksanakan kewajiban sebagai istri dalam segala hal. Kalau dia tidak menikah, bahaya. Bahayanya apa? Pertama, dia bisa terjerumus ke dalam perzinahan. Kedua, terancam aspek kesehatannya. Para dokter menyatakan dia bisa terkena kanker prostat. Bisa banyak efek buruknya kepada tubuh. Jadi kalau seperti itu ya wajib poligami lagi. Demi kemaslahatan. Demi dunia dan akhiratnya. Dilarang yang kayak gitu, apalagi dicela, dosa yang melarangnya, dosa yang mencelanya, ya. Jadi hukum berpoligami sama dengan hukum menikah bagi bujang. Hukum awal disyariatkan. Tapi apakah baik atau buruk, wajib atau sunnah atau mubah, tergantung kondisi, keadaan dari baik laki-lakinya ataupun istrinya, ya nanti. Jadi jangan pikirkan nanti saya khawatir di poligami, jangan. Sok aja. Mau paham agama, mau tidak paham agama, kalau takdirnya di poligami, anger di poligami. Dan celakanya kalau suaminya nggak paham agama, zalim itu. Bisa dizolimi, ya, dalam rumah tangga yang poligami. Tapi kalau yang paham agama, ya paling nyari hati hungkul. Tapi kalau yang nggak paham agama, ya nyari hatinya dizolimi, itu dua. Nyari hatinya nggak akan lama, paling sebulan 2 bulan, ya. Paling setelah ke-3 bulannya Pak nyeri pisan. Sabar, ingat, coba lihat. Siapa dalam sejarah kehidupan manusia wanita-wanita yang dipoligami? Itu wanita-wanita hebat. Para istri Nabi itu dipoligami. Nabi Muhammad SAW, Nabi Ibrahim alaihissalam, ada Sarah, ada Hajar.
Ya. Termasuk para sahabat, termasuk para ulama. Para sahabat, para nabi, para sahabat, para ulama, orang-orang hebat diberi pasangan yang hebat. Istri-istri mereka orang-orang hebat, semuanya dipoligami. Hanya orang hebat yang Allah takdirkan untuk dipoligami. Jadilah wanita hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan panjang. Bapak saya sakit sudah lebih kurang 6 bulan. Sekarang sudah tidak mau makan, sering bicara sendiri, seakan ada teman ngajak ngobrol. Singkat cerita, adik saya menyatakan menurut orang yang bisa atau ustadz, bapak saya punya sima, pemberian dari orang tuanya tanpa bapak saya tahu. Itu semua bisa hilang asal diturunkan ke anak yang beliau sayangi. Terakhir katanya harus membaca Quran ya, surah Yasin 3 kali selama 3 hari. Pertanyaan, bagaimana saya menyelisihinya karena saya sendiri. 1 berbanding 7. 1 berbanding 7 orang keluarga dan apa yang harus saya lakukan dengan kurangnya ilmu saya. Itu dukun, bukan orang bisa atau orang pintar atau ustadz, itu dukun. Ya, dari mana dia tahu bahwa bapaknya punya sima pemberian orang tuanya? Dari mana? Ngarang-ngorong aja. Itu proyek itu. Proyek itu, ya. Nanti dia bisa mengikhtiarkannya dengan kompensasi sekian. Dukun itu ada orang yang ngomong kalau tidak nipu cabul. Bukan saya yang ngomong, saya hanya mengulang. Jadi modus agar mereka laku. Adapun kalau ini ayahnya berapa tahun, mungkin sudah tua gitu ya, sudah tua. Mungkin coba periksa ke dokter, mungkin kena demensia, Alzheimer. Bahasa kitanya pikun. Yang pikun begitu, kayak anak kecil lagi. Bicara sendiri, dia punya imajinasi sendiri. Jadi dalam imajinasinya dia bertemu orang, baik yang dikenal atau yang tidak dikenal, ngomong. Jadi ada dialog imajinatif antara dia dengan orang yang ada dalam bayangan dia. Ngomong sendiri. Yang pikun-pikun begitu. Lihat bayangannya di kaca. Dianggap orang lain. Oh kamana wae. Lami terus tepetang. Hayu kadia tu amang. Seperti begitu. Itu bukan gangguan jin dewa yang disalahkan. Bukan turunan dari orang tuanya tentang ilmu tertentu. Tapi itu gejala medis dan psikis memang. Oleh karena itu, jangan diikuti itu orang. Jadi lebih baik coba dibawa ke dokter, ke psikiater atau psikolog gitu ya, ke ahli jiwa. Nanti di-scan otaknya, lihat ada kerusakan enggak. Nanti dokter dari kerusakan kondisi otak yang di-scan bisa tahu, oh ini kerusakannya dan memang gejalanya begini. Jadi jangan dikait-kaitkan dengan aspek klinik atau mistis atau bangsa jin, seperti jangan. Ya, tidak ada kaitan dengan itu, tapi itu murni adalah urusan medis dan psikis. Bagaimana menyelesaikannya? Sarankan ke dokter aja. Nanti dokter akan menjelaskan secara ilmiah, secara logis, secara rasional. Ya, mungkin mereka akan mengerti, faham, dan ada terapi pengobatannya, insya Allah. Terakhir ya, Afwan, bila pertanyaan Ana di luar tema kajian, mohon nasihat. Bagaimana caranya agar hati ini dicondongkan kepada Allah dan akhirat?
hati yang selamat, hati yang bersih, qalbun salim. Ana ingin apa-apa yang urusan dunia tidak bersemayam dalam hati, seperti jauhkan dari menggantungkan pada makhluk, mencintai makhluk, berharap pada makhluk dan lain-lain. Semua urusan dunia cukup lewat saja, tidak tersimpan dalam hati. Iya. Bagaimana caranya agar bisa begitu? Pertama, dalami ilmu tauhid. Kenali Allah lebih mendalam. Seperti membahas kitab Al-Asmaul Husna ini. Lebih mengenal Allah, nanti akan lebih mencintai Allah daripada dunia dan isinya. Kedua, banyak memikirkan urusan akhirat, alam kubur, hari kiamat, syirat, surga, neraka. Itu. Dengan itu nanti hati kita lebih cenderungnya ke arah sana. Ketiga, jangan lupa berdoa kepada Allah agar Allah menuntun kita untuk seperti itu. Agar Allah menghilangkan cinta dunia dari diri kita, agar Allah menganugerahkan cinta akhirat dalam hati kita. Banyak-banyak berdoa dalam setiap kesempatan. Baca sesering mungkin Al-Quran dan hafalkan, serta pahami, tadaburi isinya. Seperti yang saya bilang tadi, kalau orang baca novel atau komik dan jiwa pikiran kita masuk ke dalam alur cerita, itu ke bawah-bawah, waktu sholat kita teringat tokoh yang diperankan di dalam cerita itu, kebayang. Alur ceritanya tetap dalam sholat ke bawah. Ketika tidur terbayang, kadang terbawa ke dalam mimpi. Gitu kan? Bayangkan kalau yang kita baca Al-Quran dengan penghayatan seperti itu. Seperti kita menghayati komik yang kita baca. Tapi ini kita lakukan dalam Al-Quran. Maka ketika kita sering baca Al-Quran dengan penghayatan, di luar bacaan Al-Quran, ketika sedang apapun, apa yang digambarkan Al-Quran selalu terbayang. Selalu muncul dalam ingatan kita, perasaan kita. Itu begitu. Jadi akrabkan kita dengan Al-Quran. Saya sudah bilang, perlakukan Al-Quran dengan 5 jenis perlakuan. Pertama, baca sesering yang kita bisa. Baca sering mungkin. Tamat balik lagi, tamat balik lagi. Kedua, hafalkan sebanyak yang kita mampu dan memurajaah. Ketiga, ini fahami maknanya untuk bisa menghayati ketika kita membaca. Dan memahami makna membantu mempercepat hafalan. Menghafalkan satu surat dan kita faham artinya lebih cepat daripada tidak faham artinya. Jadi satu, baca, kedua hafalkan, yang ketiga fahami maknanya untuk ditadaburi. Keempatnya aplikasikan, amalkan, kelimanya dakwahkan, ajarkan. Siapa orang yang memperlakukan Al-Quran dengan 5 jenis perlakuan seperti, yakinlah Allah akan memuliakan dia. Innallaha yarfa'u qauman bihadzal kitab wa yadhau bihi akharin. Allah akan mengangkat derajat keutamaan suatu kaum karena Al-Quran ini. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian orang yang belajar Quran dan mengajarkannya. Mengajarkan Quran bukan hanya bacaan atau hafalan, dari kelima aspek ini. Itu manusia terbaik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi dengan melakukan hal tadi, mendalami tauhid, banyak-banyak berzikir, banyak berdoa, banyak membaca Al-Quran, menghayatinya, mengaplikasikannya, maka insya Allah kecenderungan hati kita lebih berat kepada Allah, kepada akhirat daripada dunia ini, ya. Cukup ya sampai di sini. Insyaallah kita jumpa kembali di masa yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.